Bener Pak, dulu waktu saya di Majalengka, saya diajak sama teman saya Toto dari sini dijemput. Ada acara apa? Pokoknya di sono cuman acara ini doang Pak Ustadz, Rojaban katanya. Nyampe di sono Pak, Masya Allah, di depan masjid, kantor desa, panggungnya gede banget. Loh, ternyata saya diumuminnya. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Kamaludin dari Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren. Wah, disebut semua Pak. Wah, dari Jakarta. Wah. Pak, saya batuk. Ternyata tapi Abah datang pakai gomis itu, tapi pakai itu tuh. Tadi di rumah duduk di depan Abah sambil pakai tongkat. Begini nungguin saya, ternyata saya tuh nggak kerasa ceramah sampai 1,5 jam Pak. 1,5 jam. Ya Allah, mungkin kalau nggak Robito dulu nasibnya kayak Kiai Kiai Muhaimin waktu ceramah di Melambung. Ceramah orang alim Pak. Sebelum Kiai Muhaimin kayak itu Kiai Surawali namanya Ajengan Citungku, anunya Abah Aus dulu temennya. Dia mah orang alim kali ya, ceramah udah maksimal, muntah darah ya, rupa darah nggak jadi ceramah. Pagi-pagi datang ke Abah Anom cuma ngatau gini, atuh mau ceramah ingat saja sama Abah, ingat kan nggak beli ya jadi pas bulan berikutnya tadi saya cerita di Belangbong, Abah Awas di situ datang. Itu yang nembak ngomong ke Abah Awas. Di sini mah katanya ajengan dari mana-mana, mau ajengan Citungku di sini muntah darah. Abah digituin sama orang itu yang ini, berarti yang nembak. Ya Abah gini doang. Atau ajengan Citungku mah banyak ilmunya, jadi banyak yang mau ngetes dia. Saya mah datang ke sini disuruh Abah Anom. Pas saya mah datang ke sini disuruh Abah Anom. Pas dibilang disuruh Abah Anom, dia langsung mundur pergi Pak. Luar biasa. Kalau di Jakarta ini memang hati udah offset. Kalau di sini makanya masih pada ini pakai mic alam lahut nih. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, khususan Sultan Aulia Bajazaman Syekhuna wa Mursiduna Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Qasim Al-Fatihah. Ya kana amdiya. Sudah banyak ilmu Allah disampaikan dari Kiai Mustafa Tarfi dan Kiai Kusiri Aziz. Benar tadi di susunannya Ustadz Qusairi itu suruh jadi Kiai Soleh. Akhirnya di alam lahut lagi musyawarah, akhirnya jadi ya silakan. Kita sudah ketemu apa yang selama ini kita cari. Dulu saya sudah mesantren, sudah kuliah, sudah semua, sudah menikah, sudah, tapi tetap hati itu galau aja. Mana sih? Samping itu saya pengen jadi kiai, dan idola saya lagi ceramah ditembak, bahasanya diteluk kali ya, sampai muntah darah mati di ceramah di panggung. Saya pikir kalau saya nanti jadi kiai lagi ceramah diteluk, kalau saya nggak punya
benteng yang kokoh, pasti saya juga seperti itu nasibnya. Akhirnya saya cari tuh sampai ke Telung Agung, saya ngikut Toriko Sadilia, tapi ya kurang banyak sohibnya, amaliannya juga nggak nemen-nemen kayak ya. Kata pembimbingnya, bukan pembimbing semursid tapi pembimbing wakil, tetapi bukan wakil talqin. Silakan saja, kata Didin, yang pengen keburu-buru nyampe, ya nemen-nemen riadohnya. Yang mau nyantai silakan nyantai, ya udah dipilih yang nyantai. Akhirnya saya dibawalah ke Suryalaya, terus dibawa ke Abaos. Di Abaos saya sendiri ditalkin sama Abah. Talkin. Nah, zikir jahar biasa ditalkin belum begitu ini, belum masih ikutilah. Tapi ketika Abah mau menyampaikan zikir khafi ini yang dulu diturunkan di Guairo, sekarang tidak ada di Guairo, adanya di Suryalaya. Sekarang adanya di Suryalaya. Silakan habisin duit pergi haji bolak-balik umroh sampai rata dengan tanah, nggak akan ketemu ini ketika zikir khafi. Nah, zikir khafi ini, zikir khafi. Nah, ketika zikir khafi inilah semua diungkap Abah. Akhirnya dalam hati, ini yang selama ini saya cari dan saya tidak akan kemana-mana lagi. Ketika ditaklil zikir khafi, itu udah benar. Dulu mah Pak, saya pemburu tabligh akbar, pemburu barokah Habib. Maka saya dulu sholat subuhnya aja ke sono, ke Condet saya, sholat subuh. Minimal jam 3 udah berangkat tuh pakai motor, rombongan, sholat subuh sono. Nyari apa itu? Nyari barokah. Apalagi kalau tanya kalau ditampar sama Habib Umar itu bakalan langsung naik katanya tuh. Naik apa ya? Ya yang pengen beli mobil kebeli mobil gitu katanya. Saya pengen mati tampar. Belum nyampe di sana dibatasin nyampe. Asal udah, udah nggak boleh salaman. Abah mah kalau belum habis terus orang sepanjang di sana orang salaman 2-3 orang udah dibilang ini enggak. Udah tutup. Ya kita masih ngantri, udah deket lagi. Dulu sebelum ke Suryalaya begitu. Tabligh akbar sampai pagi. Ya kan Jainuddin MZ itu jam 12 sampai ditungguin aja. Coba sekarang bubar. Ya. Subhanallah sampai begitu. Alhamdulillah sekarang kata saya dalam hati ketika saya ditemukan ini yang selama ini saya tidak akan kemana-mana lagi. Ini. Alhamdulillah. Udah. Ilmu apapun tidak akan ada yang lebih dari ini. Apapun. Jalan di atas air. Wah, itu apa? Karomah. Itu bukan hanya karomah itu. Istidlaj juga bisa. Malampir juga bisa jalan di atas air. Maka dalam kitab tadi pada Ilu Syuhur bulan yang lalu kan. Jadi yang paling hebat itu wa ajlul karomat wa azamuha ya zikrullah. Karomat yang paling mulia dan paling agung tidak ada lagi udah. Ada karomat terbang di atas air itu di atas udara burung bisa, masih bisa burung. Tanya, burung dengan manusia mulia mana? Mulia manusia. Kalau orang pengen bisa terbang berarti pengen jadi burung, turun derajat. Ada orang pengen gampang dibacok. Hah? Wah, kebal, nggak berani bacok. Jadi besi. Jadi besi coba bacok. Mulia besi mau orang. Mulia orang karena orang ada besinya. Ya, orang ada besi. Air dibacok gak mempan, bacok nyambung lagi, itulah seperti itu. Semua ada di kita ada semua. Burung ada di kita, burung ya. Maka kalau orang tidak dapat karomah zikir ya belum ada apa-apanya. Wali juga itu zikir. Jadi kalau dulu
orang yang belum tahu apa itu wali, katanya yang bisa terbang, yang bisa ngilang. Ya maling juga bisa ngilang, ya bisa ngilang. Jangan itu. Apa yang paling kita butuhkan yaitu marifatullah. Apa marifat tuh? Sudah marifat belum kita? Alhamdulillah. Tadi kalaupun hafal 1000 kitab, hafal ratusan 200 judul kitab, kata Abah mah, santrinya ribuan, bukan ribuan, santrennya 100 lantai. Satu lantainya 3 meter, 3,8 meter. Berapa itu hitung? Kalau belum ditalkin zikir, tidak bisa marifat. Kalau tidak bisa marifat, artinya dia tidak bisa sholat khusyuk, artinya tidak bisa amal ikhlas. Emang ikhlas itu apa? Bukan ikhlas. Kalau orang nggak ketemu Syekh Mursyid, kagak bisa amalnya ikhlas, Pak. Iya. Sholatnya nggak bisa khusyuk, nggak bisa ikhlas. Ibadahnya, ibadah apa saja, sodakohnya tidak sampai ke ikhlas. Karena ikhlas itu bukan pekerjaan badan, bukan kerjaan mulut. Mulut bilang saya ikhlas, berarti tidak. Ya, berarti tidak ikhlas. Ini saya ikhlas. Maka di dalam thariqat tidak ada yang istilah basa-basi. Basa-basi gini, Pak. Nggak boleh. Makan. Iya, betulan nih saya belum makan. Dia makan. Orang nawarin basa-basi doang mau. Di dalam thariqat kagak boleh basa-basi. Ya. Apa basa-basi itu? Basa-basi artinya nawarin, tapi ketika orang mau dia merengut. Ambil. Tapi dalam hatinya. Nah, iya kan? Itu namanya basa-basi. Tidak boleh dalam thariqat basa-basi. Iya, enggak. Basa-basi ini. Maafin ya atas segala kekurangan. Enggak ada itu di dalam manaqib seperti itu. Karena apa? Semuanya bukan punya kita. Punya siapa? Punya Syekh Mursyid, punya ahli sila. Kalau kita bilang maaf ya atas kekurangan, berarti kita merasa punya itu, kita akuin itu. Iya kan? Nggak ada itu dalam lihat di pusat di mana saja. Bahkan Abah nih, mungkin wakil talqin ke, mau balik ke, jarang yang dengar khusus banget. Iya dulu mah. Semoga Abah ditambah-tambah karomahnya, ditambah-tambah kesehatannya. Abah gitu. Berarti Abah kurang ya. Ini berarti Abah kurang. Itu artinya apa? Ya, jangan gitu. Iya, saya makanya nggak pernah ngomong seperti itu karena saya berarti Abah kurang. Nggak begini ngomongnya, nggak di forum, cuman ke saya berarti Abah kurang. Apa ada pernah nggak, mohon maaf ya atas kesalahan kurang lebihnya yang saya sampaikan, kesalahan dari saya itu juga Abah nggak, dan saya dikasih tahu, artinya merendahkan. Ketika orang khidmat ilmiah itu dia tidak ngaku ilmunya, tadi kan ilmu Allah, masa ilmu Allah kurang? Apapun siapapun yang menyampaikan di forum manaqib, jangan dianggap itu adalah rekayasa. Tidak ada rekayasa. Semua itu semua sudah diprogram seperti itu. Kadang ada orang disuruh, ente mah ceritain aja pengalaman ente, suruh sama Abah. Wakil talqin pun nggak begitu, nggak mesti wakil talqin itu mesti mesti pinter kitab kuning, nausorok mantik balaghah, nggak perlu. Lihat Pak Harto murid jadinya Abah Anom, suruh baca kitab kuning mungkin nggak bisa. Bukan itu. Wali tidak perlu itu. Artinya bukan tidak perlu, kecuali ya orang mau jadi wali tidak harus begitu. Kalau artinya apa? Kecuali mursyid yang harus serba menguasai ilmu. Saya mursyid,
Yang tadi disiplin ilmu apapun, ilmu dunia, ilmu akhirat mesti dikuasain itu ilmu. Tapi untuk murid dari mana aja dia mau ilmu apa aja. Ya, yang penting dia ditalkin ini ilmu yang sumber ilmu tadi. La ilaha. Sumber ilmu itu apa? Ilmu laduni, la ilaha illallah. Orang bodoh jamalkan saja la ilaha illallah, pinter. Kenapa pinter? Jangankan ditanya oleh orang, ditanya oleh malaikat saja, malaikatnya nggak berani nanya. Itu orang pinter. Tapi kalau orang pinter menurut pandangan orang, tapi tidak ngerti ini, nggak ketemu musin, nggak diatalkan dikir dia pinter. Ketika ditanya, jangankan oleh malaikat, KPK, ada yang ini rekayasa segala macam, palanya pusing aja. Hafid Quran, hafid Quran, hafal Quran. Coba lagi meriang, ditanya, suruh apa? Hafid Quran suruh nalar. Yai, coba talar surat Kahfi. Ya, hafid Quran. Selesai itu ilmu gituan itu. Belum ditanya sama malaikat, belum. Ya, belum ditanya sama malaikat, itu baru lagi meriang doang, itu hafalan semua hilang. Bener, itu kuatan nama. Tapi talqin zikir diblebesin ke dalam laut, tetap. Nah, ditaikin terbang ke udara, masih menyatu dia sudah. Menyatu sudah. Luar biasa ini. Makanya yang namanya murid Suanse itu mah dalam keadaan bagaimanapun, yang namanya muridnya Tuan Syekh itu adalah orang memulia, orang yang dimuliakan. Ada pandangan orang, masa murid Tuan Syekh bodoh? Jangan sembarangan kamu. Itu bodoh-bodoh muridnya Tuan Syekh. Lihat muridnya Tuan Syekh yang bodoh, ditanya malaikat, siapa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Abdul Qadir. Ini murid bodoh katanya. Wa man nabiyuka? Abdul Qadir. Wa kiblatuka? Abdul Qadir. Alah, pusing malaikat. Pusing malaikat. Ini murid bodoh apa murid pinter? Masa murid bodoh bikin pusing malaikat? Lah. Masa murid bodoh yang bikin pusing malaikat ya? Gua nggak begini nih, mestinya gua tanya, man rabbuka, lu jawab Allah. Ini mah Abdul Qadir, lu jadi bingung, nggak ada. Sekalian, lapor dulu, gue tanya dulu, Allah. Allah ini ada hamba ngaku muridnya si Abdul Qadir. Siksa, gue siksa. Apa mau siksa? Malaikat, kata Tuhan Syekh, jangan siksa dia. Dia mau bodoh, nggak tahu dia, nggak tahu apa-apa. Udah, bodoh, minggir kamu. Sekarang kamu kalau mau nanya saya, tadi dijawab. Dia murid apa? Muridku ini bodoh, dia makanya tanya, taunya aku saja dia, nggak banyak gurunya dia, gurunya nggak banyak dia, gurunya cuma aku saja. Kalau gurunya banyak bingung dia, siapa gurumu? Bingung dia. Guru maka jangan banyak, guru mursyid, masa jangan sampai punya guru mursyid sampai 7, waduh, dan error itu mah. Bayangin Pak, kalau punya guru Toriko sampai 7, kita buat Toriko 1 saja, amalia mursyid kedodoran ya. Bangun malam siap bangun ya, hebat bangun cium ya, tahajud ya kan, amalia mursyid. Terus isrok itu sampai duha, berhari-hari begitu terus gak? Ya kan, kadang-kadang lagi sehat ya kan, kadang-kadang lagi kantong kosong. Ini nah, jangan, kalau kamu tanya, jangan tanya dia, tanya saya lah. Emang malaikatnya siapa? Malaikat siapa? Tinggian malaikat atau tinggian si Abdul Qadir? Derajatnya di hadapan Allah si Abdul Qadir. Karena malaikat nggak marifat. Malaikat tuh nggak marifat, cuman taat ya. Kalau disuruh bunuh yang bunuh dia mah, suruh nyabut nyawa dia nggak pakai pilih-pilih. Jangan ini mah jenderal. Udah amat ya hukumnya. Malaikat la ya'suna ma amarallah, nggak pernah maksiat kepada apa yang disuruh oleh Allah. Udah nyabut nyawa aja. Makanya malaikat tuh nggak nyeleweng dia.
nggak bakalan salah cabut ya. Ya, biarpun yang ada di sini cabut, yang udah kelihatan daunnya udah merah, udah merah daunnya dilompat. Tungguin aja ntar pulang menakib. Udah kagak takut. Orang ahli toriko tidak ada takut. Mau saya apa kayak kalahnya. Nih, nah kalau Tuhan saya yang ditanya, malaikat gimana nanya? Soalnya sekarang kita mahasiswa, kita tahu nih guru besar, kita kata guru besar saya, ini mah anak buah saya. Dia emang nggak tahu. Nih kalau mau nanya nih saya, lah tahu guru besar ditanya. Berani nggak nanya? Dia kan agak. Beraninya lapor kaki ke bos. Bos. Ini Abdul Qadir ngalang-ngalangin. Nah, kalau dia ngalang-ngalangin, udah kamu jangan urusin itu. Tanya yang lain. Yang gak ada gurunya. Nah, iya, maka malaikat Israel itu mencabut orang yang belum ditalkin, yang belum punya guru mursyid. Yang punya guru mursyid mah nggak ditanya malaikat. Kalau dia nanya, berani nanya lah. Berani nanya, iya kagak berani. Contoh, Ikhwan Al-Hanin, kakaknya Haji Aris, namanya Pak Haji. Ya, mantan supir takung. Kata dia apa tadi? Apa ininya, titelnya? MSC. Hidayat MSC namanya itu. Itu saya tanya, itu gelar apa itu? Gelar akademi apa? MSC itu KI mantan supir cakung. Waduh, kata saya kali ya, akademik apa? Nah, dia itu udah sakit, apa namanya nih, kencing manis, badannya tinggal tulang doang. Ya kan, tinggal pulang doang. Tiba-tiba itu Israel datang, Israel. Tapi ngomong, siapa kamu? Israel. Lah, kan saya udah bilang, saya udah izin sama Abaos. Emang kamu benar udah izin? Iya. Tanya sono. Digituin Pak. Ya udah kalau udah izin. Lah sampai sekarang masih hidup seger Pak. Itu Israel balik lagi Pak. Lah orangnya masih hidup itu tanya. Orang masih hidup ditanya itu. Jadi nggak main-main orang torikot itu, masya Allah. Orang torikot itu sakti-sakti, cuman nggak tahu. Nabi Musa juga dia sakti tapi nggak tahu. Makanya tadi, ketika disuruh ngadepin Firaun, grogi dia. Mintalah pembantu. Nah teman saudara saya ajak, saya mau ngomongnya tadi Cedal, karena dulu pernah makan bara. Terus saudara saya Harun. Ya silakan. Padahal apa? Nabi Musa itu punya kesaktian, tapi nggak tahu apa saatnya tongkat itu. Padahal kalau dia tahu tongkatnya itu sakti, udah nggak boleh berbantuan dia. Maka ketika dihadapin supirnya Firaun, dia, hai Firaun, ikutilah sembahlah Tuhan aku dan Tuhan kamu, nggak ada Tuhan selain aku. Emang ada Tuhan selain aku? Akhirnya marah Firaun, diadulah. Terus coba kamu hadapin tukang sihirku. Dihadapin tukang sihir kan? Gimana nih? Nabi Musa, dia juga belum tahu. Udah tenang aja kata, tapi dia dikasih panduan oleh Allah. Tenang saja Musa, jangan takut. Ya kena nyuruh bos dia nggak takut. Tukang sihir semua ngeluarin saktiannya, ya. Bukan tukang sulap merah, bukan Samsudin, bukan. Wah, dikeluarin tuh semua tambang segitu banyak, jadi ular semua, jadi lawatan ular tuh. Nabi Musa kan takut tuh. Loh, saya dimakan ular nih, nggak usah takut kamu, lempar itu kan tongkatmu, lempar. Pas lempar aja gitu kan, turun ular besar. Semua ular yang dijadiin oleh tukang sihir ditegak habis, langsung tuh tukang sihirnya itu nyungsep ke Nabi Musa. Nabi Musa, ini bukan ilmu biasa ini, saya nyerah dah katanya. Tuh. Nabi Musa juga baru tahu, ternyata tongkat itu bisa begitu ya. Oh, dia baru dilihat-lihat, masya Allah, ternyata. Ini sama juga orang punya berlian bagus mahal, dulu nggak tahu dia. Pas dia lihat ada siaran tuh berlian kuning harganya 8 triliun di Afrika sono, dia lihat-lihat tuh, ternyata barang itu mahal. Itu yang nawain orang gila.
di Afrika. Jadi ada orang gila itu lagi jalan-jalan, dilihat ada batu segede itu, apa nih, panjang kayak boneka begitu, dielus-elus gitu kan. Jadi kayak orang gila, timang-timang dielus-elus gitu. Lihat orang yang dari jauh, itu kok mainan orang gila, kok merelep-merelep begitu ya. Orang pasti tegar, wah itu mah berlian itu, wah ini mah berlian langka ini. Waduh, ya orang gila nggak kenal berlian, ya kan? Orang gila nggak kenal berlian, ini berliannya lah, dia mah biasa aja dianggap. Dia aneh, akhirnya dirubung, diambil. Setelah diteliti, diukur, ini dinilai harganya, kalau diduitin Indonesia katanya 8 triliun. Oh, sama kita juga begitu, amalan kita TKN kan, mahal ini. Orang-orang wah bisa, kita malah lagi kayaknya masih pusing aja, ya kan, masih pengen nyari amalan aja. Iya, masih nyari amalan. Ini ada dulu ikhwan ditalkin di komplek DPR. Dah, offset jauh. Terus nggak nih? Ditalkin di komplek DPR, namanya Saiful. Tuh kan, ada yang jauh lah. Pak Iwan, gua kapok katanya. Bahasa Iwan. Saiful, Ikhwan tuh sakti. Apa? Berhenti. Iya, tarik lagi. Lah, dia ditalkin di komplek DPR sama dulu Kiai, siapa yang dulu yang zamannya Abah Os, namanya Rosid Effendi. Oke, talkin Abah Anom. Rosid Effendi, dia udah ditalkin itu. Dia nggak amalin, Pak. Gua masih jual aja. Sampai lah dia ke sana ke Banten, Malingping, ketemu guru hikmah. Ya, katanya udah terkenal tuh guru hikmah gitu. Nah, akhirnya dia ikut tuh proses pengisian apa? Ilmu. Nah, dia begitu. Pas di ritualin mau diisi dalam, itu kiainya mental. Sampai 3 meter mental. Udah makin si Saiful. Kurang ajar kamu. Kamu mau ngetes saya ya? Ilmu kamu lebih tinggi dari saya. Enggak, Pak, saya nggak bener-bener, saya, Pak, enggak, Pak. Ya, dan gitu emang dia rasa kagak ngani, kagak kerasa tadi punya berlian bahal itu, dia kagak tahu orang dia gila. Kalau gila masih cari aja. Dinasihati bilang itu berlian mahal, dia kagak percaya aja. Dijual juga nggak ada yang kuat beli. Karena saking mahalnya ya begitu, nggak kuat beli. Karena yang beli hanya orang khusus. Enggak, Pak, bener saya. Udah, kamu nggak usah. Ayo diomelin. Dia mikir-mikir, kok saya bisa begitu? Oh iya, saya dulu pernah ikut waktu pengajian di komplek DPR, saya beli talqin dzikir. Nah itu, jadi talqin dzikir itu, Pak, luar biasa itu, sudah punya, nggak ada tandingannya itu, nggak ada tandingannya. Tadi apa dijelaskan di dalam kitab Fadhailus Syu'ur, orang di talqin dzikir ditanamkan apa? Ismul Zat, Ismul Zat itu Allah, dan Allah itu mengemas seluruh nama-nama, termasuk ada yang bilang 4.000 nama, ada semua di sini. Otomatis ini apa? Cahayanya sangat kuat karena semua. Tapi kalau hikmah kan enggak, Pak. Nggak mau apa kamu datang kemari? Saya pengen kebal atau saya pengen sakti. Baca ya Jabar setiap malam 1000. Datang lagi orang, mau apa, Bu? Saya pengen kaya. Dan ya Pak, baca ya Rozak baca 1000 setiap malam. Lah kita udah ada semua di sini. Nggak pengen apa udah ada di sini, nggak pakai dicicil. Karena ismun jami. Nah, satu nama untuk seluruh. Subhanallah, ini harus tahu kita. Makanya kita kata Abah, kita tidak ada lawan, mau ilmu apa kita tidak ada lawan. Tidak akan ada yang bisa ngelawan, tidak ada. Asal kita terus tadi. Dan tadi dengan Robito itu menyambungkan ruh kita kepada ruh mursyid. Tadi seperti tadi ketika apa? Salam suluk. Bener, Pak. Dulu waktu saya di Majalengka, saya diajak sama teman saya Toto dari sini dijemput. Ada acara apa? Pokoknya di sono cuman acara ini doang, Pak Ustadz, Rojaban katanya. Nyampe di sono, Pak, Masya Allah, di depan masjid, kantor desa, panggungnya gede banget.
Tok, ya ini bukan acara rojaban biasa. Untung saya bawa jubah, Pak. Bawa gomis saya. Bukan bawa jubah gitu. Saya pakai udeng-udeng kan. Loh, ternyata saya diumuminnya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Kamaludin dari Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren. Wah, disebut semua, Pak. Wah, dari Jakarta. Wah. Pak, saya batuk. Ternyata yang datang sana, Pak, sebuah kuwu kumpul, Pak. Di sana Pak, saya ada kuwu. Kuwu apa kuwu? Iya, lurah itu. Di sini bangku depan itu kuwu semua. Dong saya lihat ada juga orang yang pakai gelangnya kayak gelang bahar gitu, tawal, yang kotor tebal, baju hitam pangsi, lah yang kayaknya juga ada, kumpul di situ semua. Saya batuk-batuk, Pak. Lah saya Robito, maaf, Pak. Saya Robito. Saya ingat Robito. Udah, selain. Bener. Pak Ustadz, ada yang nembak, yang ngomong begitu si Toto itu biar begitu-begitu, Pak, kasap dia. Tapi Abah datang pakai gomis itu, tapi pakai itu tuh tadi di rumah duduk di depan Abah sambil pakai tongkat. Begini nungguin saya, ternyata saya tuh nggak kerasa ceramah sampai 1,5 jam, Pak. 1,5 jam. Ya Allah, mungkin kalau nggak Robito dulu nasibnya kayak Kiai Kiai Muhaimin waktu ceramah di Melambung. Ceramah orang alim, Pak. Sebelum Kiai Muhammad kayak itu Kiai Surawali namanya Ajengan Citungku, anunya Abah Aus dulu temennya. Dia mah orang alim kali ya, ceramah udah maksimal. Muntah darah ya, rupa darah nggak jadi ceramah. Pagi-pagi datang ke Abah Anom cuma ngatakan gini, atuh mau ceramah ingat saja sama Abah, ingat kan nggak beli. Bahasa Indonesia saya gitu, udah bahasa Abah maka bahasa apa Sunda, ingat mah nggak beli kan gitu. Ingat saja, ingat itu Robita sebetulnya, nggak pakai begini. Assalamualaikum malaikat zaman wa imamal makan ko imu bi amir rahman ya warisan kita punya naib, itu kepanjangan ya kan tadi kepanjangan. Ini baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wah kagak bisa. Udah, Abah saya mau ceramah Al-Fatihah, begitu aja. Atau mau ngapain aja, mau ceramah nih dipanggil di mana saya, di wali kota di mana, depan presiden. Abah aja tadi kata Kiai Mustafa, libatkan Abah. Gimana cara tanya? Abah sudah tahu, cuman Abah melihat nih murid ingat guru nggak nih? Sebetulnya Abah tahu. Iya sudah, cuman Abah biarin aja ini. Ingat guru. Oh ingat. Di Malaysia Abah Aos disuruh jadi khotib di masjid kerajaan. Yang datang di depan itu semua kiai ulama, ratusan ulama, dan semuanya jenggotnya tebel-tebel, udeng-udengnya kayak semua rata-rata kayak ban Vespa. Orang ilmu pondok pesantren semua. Iya, Abah disuruh khutbah. Abah cuma ngomong begini, nggak pakai mantra. Zaman sekarang nggak ada orang yang lebih hebat dari Abah Anom. Begitu doang udah. Begitu doang sampainya. Zaman sekarang tidak ada orang yang lebih hebat dari Abah Anom. Terus Abah ceramah mulus, khotib sampai selesai. Akhirnya itu orang-orang kiai pada ngerubungin Abah, pada meluk, pada nyium. Akhirnya Abah kegelian, namanya jenggotnya tebal, kosrok, wah marah dah. Begitu aja. Saya juga gitu. Zaman sekarang mah nggak ada orang yang lebih dari Abah Aos Al-Fatihah. Itu udah begitu. Bener, Pak. Bener. Masya Allah, itu jadi Robi itu seperti itu. Ya jadi. Pas bulan berikutnya tadi saya cerita di Belangbong, Abah Aos di situ datang. Itu yang nembak ngomong ke Abah Aos. Di sini mah katanya ajengan dari mana-mana, mau ajengan Citungku di sini muntah darah. Abah digituin sama orang itu yang nembak. Berarti yang nembak. Ya Abah gini doang. Atau ajengan Citungku mah banyak ilmunya, jadi banyak yang mau ngetes dia. Saya mah datang ke sini disuruh Abah Anom. Pas saya mah datang ke sini disuruh Abah Anom. Pas dibilang disuruh Abah Anom, dia langsung mundur pergi, Pak.
pergi timbang dikata gitu doang. Atuh ajengan situ mau ilmunya banyak kata Baos, banyak orang yang abang ingin menguji dia. Saya mah datang ke sini disuruh Abah Anong gitu doang, udah orang itu jampenya segitu doang Pak, langsung pergi. Alhamdulillah, itu sakti orang. Pokoknya tadi kita mah sudah punya semuanya, udah nggak perlu nyari lagi. Saya juga bilang gitu, ini yang selama ini saya cari, makanya saya udah nggak nyari lagi, udah nggak sholat subuh kemana-mana, udah sholat subuh dialahanin aja udah, ayo nggak nyari-nyari. Alhamdulillah, udah mudah-mudahan bermanfaat, berkah semuanya segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus. Al-Fatihah. Rahman Rahim. Ya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.